Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Semefale Studio. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sempat viral dan menggemparkan masyarakat. Sebuah tragedi misterius yang terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kisah ini berjudul Viral. Warga temukan mayat tersenyum di sawah setelah gerhana bulan. Cerita ini bukan sekadar tentang penemuan jasad di tengah sawah, tetapi juga tentang rahasia lama yang terkubur di tanah desa, tentang ritual kuno, dan tentang bayangan yang tidak pernah hilang meski matahari sudah terbit. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan misteri berikutnya. Oke kalau sudah siap, matikan lampu, pasang headset kalian, dan dengarkan baik-baik. Inilah kisah mengerikan dari mayat tersenyum di sawah setelah gerhana bulan. Langit malam itu tampak aneh. Awan tipis berarak perlahan menutupi bulan yang baru saja memunculkan dirinya di atas pematang sawah. Desa Sumberreja, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Kendal, tengah bersiap menyaksikan peristiwa langka yang telah diumumkan oleh para ahli astronomi beberapa minggu sebelumnya, yaitu gerhana bulan total. Namun, bagi sebagian warga desa, malam itu bukan sekadar fenomena langit. Mereka percaya, setiap kali bulan ditelan bayangan bumi, ada sesuatu yang ikut bergerak di antara alam manusia dan alam tak kasat mata. Suara jangkrik berhenti seolah ikut berdoa. Angin malam membawa aroma lumpur basah dan anyir yang menusuk hidung. Di tepi pematang, seorang pria bernama Sarjono berdiri memandang ke langit. Ia adalah petani parubaya, tinggal di ujung selatan desa, dekat area rawa yang dikenal sebagai Tanah Wingit, tanah yang dipercaya banyak menyimpan arwah penasaran. Sambil menyalakan rokok kreteknya, ia bergumam pelan, seakan bicara pada dirinya sendiri. Bulan ketelan lagi. Dulu juga begini, pas Pak Darto ketemu bangkai kerbau di parit, kepalanya hilang. Suara gemerisik di semak membuatnya menoleh. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke arah itu, hanya tampak rumput tinggi yang bergoyang diterpa angin. Ia menghela napas dan kembali menatap ke langit. Cahaya bulan kini berubah kemerahan, seperti bara yang membara perlahan. Warga berkerumun di jalan desa, beberapa anak muda merekam dengan ponsel, sementara sebagian orang tua memilih menutup pintu rumah, melafalkan doa agar tidak diganggu makhluk halus yang dipercaya berkeliaran saat gerhana. Waktu menunjukkan hampir tengah malam ketika bayangan bumi benar-benar menelan cahaya bulan. Saat itulah Sarjono mendengar suara lirih, seperti seseorang memanggil namanya dari arah sawah. Suaranya berat dan serak, namun jelas terdengar di antara desir angin. Ia menyorotkan lampu senter, melangkah perlahan melewati galengan becek, tapi tak ada siapapun. Hanya genangan air hitam dan bunyi kodok yang bergaung dari kejauhan. Ia memutuskan kembali ke gubuknya, namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di bawah pohon waru tua di pinggir sawah. Ada bentuk tubuh manusia tergeletak. Senter di tangannya bergetar, menerangi sosok itu perlahan. Tubuh seorang pria muda, dengan pakaian basah berlumpur, terbaring telentang. Wajahnya pucat, namun di bibirnya tampak senyum samar yang seolah membeku. Sarjono mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap wajah itu lama, seakan tidak percaya. Dalam cahaya merah redup dari langit, senyum pada wajah itu tampak semakin jelas, menimbulkan sensasi ngeri yang sulit dijelaskan. Ia segera berlari ke arah kampung sambil berteriak memanggil warga lain. Tidak butuh waktu lama, warga berdatangan membawa lampu petromax dan obor. Mereka mengelilingi tubuh itu dalam diam. Seorang pemuda mencoba memeriksa denyut nadi di lehernya, namun tak merasakan apapun. Sudah dingin, katanya pelan. Seorang ibu berbisik, mukanya senyum. Ya, kayak yang puas gitu. Kabar penemuan mayat itu menyebar cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, aparat desa datang bersama polisi sektor setempat. Garis pembatas kuning dipasang di sekitar lokasi. Beberapa warga mencoba mengintip dari kejauhan. Sebagian lagi merekam dari ponsel dan mengunggahnya ke media sosial. Tak butuh waktu lama hingga berita itu viral di dunia maya dengan judul yang mengguncang. Viral. Warga temukan mayat tersenyum di sawah setelah gerhana bulan. Polisi melakukan olah tempat kejadian. Mereka memeriksa posisi tubuh, barang-barang di sekitar lokasi, dan mencatat setiap detail yang bisa dijadikan petunjuk.
Seorang petugas forensik memperhatikan wajah korban dengan senter kepala. Ia melihat bibir korban tertarik sedikit ke atas, seolah sedang tersenyum. Namun bagi seorang ahli, hal itu bukanlah keanehan. Dalam banyak kasus, posisi otot wajah bisa membeku dalam bentuk tertentu akibat proses rigor mortis atau kaku mayat. Sementara itu, warga tetap berkerumun. Beberapa berbisik tentang kutukan gerhana. Mereka mengingat cerita lama tentang roh-roh yang berkeliaran saat bulan tertelan bayangan bumi. Dulu, konon, ada petani yang hilang di sawah pada malam gerhana dan ditemukan seminggu kemudian dalam keadaan duduk tersenyum di bawah pohon. Kisah itu menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Kini, seolah cerita itu hidup kembali. Jenazah akhirnya dibawa ke rumah sakit daerah untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi menegaskan agar warga tidak menyebarkan foto atau membuat spekulasi di media sosial, namun anjuran itu terlambat. Malam itu juga, foto buram wajah korban tersebar luas. Ribuan komentar bermunculan, sebagian menulis doa, sebagian lain menuduh hal-hal mistis sebagai penyebabnya. Sebelum subuh, suasana desa berubah sunyi. Hanya suara katak dan aliran air di saluran irigasi yang terdengar. Namun beberapa warga mengaku tidak bisa tidur. Mereka merasa ada yang berbeda di udara. Seekor anjing milik warga terus menggonggong ke arah sawah seolah melihat sesuatu. Pagi harinya, wartawan datang. Mereka mewawancarai warga, memotret lokasi, dan mencari keterangan dari pihak kepolisian. Sarjono menjadi saksi utama. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan jasad itu setelah mendengar suara panggilan samar. Tapi ketika ditanya seperti apa suaranya, wajahnya berubah pucat. Kayak suara orang yang udah lama mati, tapi masih pengen ngomong, katanya pelan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Namun rumor semakin meluas. Ada yang bilang korban adalah pria pendatang yang sering terlihat bekerja sebagai buruh panen. Ada pula yang menuduh ia melakukan ritual tertentu saat gerhana. Kabar simpang siur itu semakin membuat suasana tegang. Malam berikutnya, beberapa warga mengaku melihat cahaya aneh di sawah, seperti lampu kecil yang bergerak di antara batang padi. Seorang pemuda nekat memotret, namun hasil fotonya gelap. Hanya samar terlihat bayangan seseorang berdiri di tempat yang sama di mana jenazah ditemukan. Desa Sumberreja berubah menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari luar datang ingin melihat lokasi kejadian. Para pedagang dadakan menjual makanan di pinggir jalan menuju sawah. Di media sosial, cerita terus bergulir, menggabungkan fakta, rumor, dan kepercayaan mistis menjadi satu legenda baru yang menakutkan. Di antara semua keramaian itu, hanya satu hal yang belum terjawab. Siapa sebenarnya pria yang ditemukan malam gerhana itu? Dan mengapa wajahnya tersenyum seolah membawa rahasia yang tak seorang pun tahu? Malam berikutnya, bulan kembali muncul di langit, kini sudah terang kembali. Tapi di hati warga desa, bayangan merah malam gerhana itu belum hilang. Dan di sudut sawah, di bawah pohon waru tua, masih ada bekas tanah yang lembab, tempat tubuh itu pertama kali ditemukan. Seakan bumi sendiri belum benar-benar menelan kisahnya. Pagi setelah kejadian, desa Sumberreja masih diselimuti rasa tidak percaya. Di balai desa, para warga berkumpul sejak subuh. Mereka membicarakan penemuan mayat yang membuat nama desa mereka viral semalam. Beberapa terlihat ketakutan, yang lain penasaran. Hanya sedikit yang berani melewati jalan menuju sawah tempat jenazah itu ditemukan. Sementara itu, di rumah sakit daerah Kendal, tim medis mulai melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Polisi menunggu di luar ruangan. Mereka mencatat setiap hasil sementara dari petugas forensik. Tubuh pria itu diperkirakan berusia sekitar 30 tahun. Tidak ada tanda luka terbuka, tidak ada bekas kekerasan yang jelas. Namun dari kondisi kulit dan kuku, diduga korban sudah meninggal lebih dari 24 jam sebelum ditemukan. Yang membuat para petugas heran adalah posisi wajah korban. Otot di sekitar bibir menegang, membentuk garis senyum samar yang tetap bahkan setelah beberapa jam disimpan di ruang pendingin. Seorang dokter berpengalaman berkata pelan, "Ini bisa karena rigor mortis biasa, tapi jarang posisi otot mengunci seperti ini. Biasanya netral, bukan tersenyum." Catatan medis itu kemudian dimasukkan ke dalam berkas pemeriksaan. Di luar rumah sakit, wartawan terus menunggu. Mereka mencoba mencari tahu identitas korban,
tetapi polisi belum bisa memberikan keterangan resmi. Kapolsek setempat hanya berkata singkat, "Kami masih menunggu hasil identifikasi sidik jari dan laporan dari warga yang mungkin kehilangan anggota keluarga." Sementara itu, di desa, Sarjono masih terlihat gelisah. Ia tidak bisa melupakan pandangan wajah korban malam itu. Setiap kali menutup mata, senyum beku itu muncul di pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Siang itu ia didatangi oleh 2 petugas kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka datang dengan mobil hitam tanpa sirene, berpakaian sipil, membawa map tebal berisi dokumen. "Bapak menemukan korban pukul berapa?" tanya salah satu dari mereka. "Saya lihat pertama kali sekitar jam 11 malam," jawab Sarjono pelan. "Apakah Bapak mengenali wajah korban?" Sarjono menggeleng. "Tidak, saya belum pernah lihat dia di desa ini." "Apakah ada sesuatu yang aneh di sekitar lokasi?" Sarjono terdiam lama. Matanya menatap keluar jendela, ke arah sawah yang terlihat dari rumahnya. "Ada suara, Pak. Kayak orang manggil nama saya." Petugas itu menatapnya, mencoba memastikan apa yang ia dengar. "Suara dari arah sawah?" "Iya, saya kira teman lewat. Tapi pas saya datangi, cuma ada dia. Mayat itu." Petugas mencatat tanpa komentar. Mereka sudah terbiasa mendengar keterangan saksi yang mencampur antara fakta dan perasaan. Namun, ketika salah satu petugas menoleh ke rekannya, ekspresinya berubah serius. Ada pola aneh di sekitar kejadian ini. Tidak ada laporan orang hilang dalam 2 minggu terakhir, tidak ada identitas jelas di tubuh korban, dan yang lebih aneh lagi, waktu penemuan bertepatan dengan puncak gerhana bulan total. Sore harinya, hasil sidik jari keluar, identitas korban terungkap. Namanya Dimas Prasetyo, pria berusia 31 tahun, asal Kabupaten Batang. Ia bekerja sebagai buruh tani musiman dan pernah tercatat bekerja di beberapa desa sekitar. Dari catatan kepolisian, tidak ada riwayat kriminal atau masalah hukum. Polisi segera menghubungi keluarganya untuk konfirmasi. Ibu korban datang ke rumah sakit malam itu. Wanita parubaya dengan kerudung lusuh itu menatap tubuh anaknya lama tanpa air mata. Dia pamit kerja di sawah, katanya mau ikut panen. Tapi udah 3 hari gak ada kabar, ucapnya lirih. Saat melihat wajah anaknya yang tampak tersenyum, ia menunduk lama, lalu berbisik pelan. Dia memang suka senyum. Tapi bukan begini caranya. Di desa, berita itu langsung menyebar. Warga mulai mengaitkan kematian Dimas dengan hal-hal gaib. Ada yang mengatakan Dimas meninggal karena melanggar pantangan saat gerhana. Menurut kepercayaan tua, tidak boleh berada di tengah sawah saat bulan merah. Ada juga yang bilang Dimas sedang melakukan ritual pesugihan, meminta rezeki lewat jalan gelap. Namun polisi tidak percaya begitu saja. Mereka kembali ke lokasi kejadian, kali ini membawa tim laboratorium untuk memeriksa tanah dan air di sekitar tempat jenazah ditemukan. Saat proses itu berlangsung, salah satu petugas menemukan benda kecil yang tertanam di lumpur tidak jauh dari posisi korban. Sebuah kalung logam tipis, dengan bandul berbentuk lingkaran yang sudah berkarat. Di permukaannya terdapat ukiran yang samar, menyerupai simbol matahari dan bulan saling berhadapan. Kalung itu langsung diamankan sebagai barang bukti. Tidak ada warga yang mengaku mengenali benda tersebut. Bahkan keluarga korban pun mengaku tidak pernah melihat Dimas memakai kalung itu sebelumnya. Salah satu petugas, bernama Bimo, mencatat dengan wajah datar. Namun dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia sendiri warga asli daerah itu dan tahu bahwa simbol di kalung tersebut mirip dengan tanda yang sering muncul dalam cerita lama tentang perjanjian malam gerhana. Konon, simbol itu adalah lambang dari kesepakatan antara manusia dan makhluk yang tinggal di bawah tanah. Sementara penyelidikan terus berjalan, fenomena aneh mulai terjadi di desa. Beberapa warga mengaku mendengar suara orang tertawa di tengah sawah saat malam hari. Seekor sapi milik warga ditemukan mati mendadak tanpa sebab jelas. Matanya terbuka dan mulutnya terbentuk seperti senyum. Kabar itu membuat polisi semakin kesulitan menenangkan warga. Kepala desa mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Ia meminta agar semua warga tidak membuat cerita tambahan yang bisa memperkeruh suasana. Tetapi ketika malam tiba,
Justru semakin banyak orang yang mengatakan mereka mendengar suara seperti orang berbisik memanggil nama mereka dari arah sawah. Salah seorang pemuda bernama Rio bahkan mengaku melihat sosok pria berdiri di pematang dengan wajah yang samar diterangi cahaya bulan. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Dia senyum, "Bang," katanya kepada teman-temannya dengan suara bergetar. Senyum persis kayak di foto yang viral itu. Keesokan harinya, polisi kembali ke lokasi. Mereka mendapati tanah di sekitar pohon waru tua tampak berubah, seperti baru digali lalu ditutup lagi. Tapi setelah diperiksa, tidak ditemukan apapun di bawahnya. Hanya tanah lembab dan akar yang terjerat. Namun bagi warga, itu cukup untuk meyakini bahwa arwah Dimas belum benar-benar tenang. Sore itu, langit kembali mendung. Angin dari arah rawa membawa bau lumpur yang pekat. Sarjono berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah sawah yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia tahu, semua ini baru permulaan. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di antara angin malam. Dan di kejauhan, dari arah pohon waru tua, tampak cahaya merah kecil muncul sekejap lalu padam. Seperti mata yang menatap, menunggu waktu untuk kembali terbuka. 3 hari setelah penemuan mayat Dimas, suasana desa Sumberreja belum juga tenang. Meski polisi sudah mengonfirmasi bahwa penyebab kematian masih dalam penyelidikan, desas-desus terus beredar liar. Ada yang bilang Dimas meninggal karena diganggu makhluk halus penunggu sawah. Ada juga yang meyakini kematiannya terkait perjanjian pesugihan yang gagal saat gerhana bulan. Namun di balik rumor itu, penyelidikan polisi menemukan kejanggalan baru. Hasil uji laboratorium terhadap air dan lumpur dari lokasi penemuan menunjukkan adanya kandungan logam berat yang tidak biasa. Kandungan itu cukup tinggi untuk menyebabkan gangguan saraf jika terhirup atau tertelan dalam jumlah besar. Namun yang aneh, hanya di area sekitar tempat mayat ditemukan, kadar logam itu melonjak drastis, sementara di titik lain sawah tetap normal. Petugas BIMO, yang sejak awal ikut dalam penyelidikan, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mengunjungi lokasi seorang diri menjelang senja, tanpa sepengetahuan rekan-rekannya. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan batang padi yang hampir panen. Langit berwarna jingga keemasan, dan di ujung horizon, bulan mulai naik perlahan. Ia berdiri di bawah pohon waru tua, menatap bekas tanah yang pernah digali. Aroma lembab masih tercium. Ia menyalakan senter dan mengamati setiap jengkal tanah, berharap menemukan sesuatu yang terlewatkan. Tiba-tiba, ujung sepatunya mengenai sesuatu yang keras di bawah lumpur. Ia berjongkok dan mulai menggali pelan. Sebuah benda kecil muncul. Kotak kayu tua, seukuran genggaman tangan, terbungkus lumpur dan serat akar. Bimo membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sehelai kertas yang sudah menguning dan sebuah pecahan cermin kecil. Di permukaan kertas, ada tulisan tangan yang hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Jika bulan tertelan, jangan memandang cermin, karena bayanganmu akan tersenyum sebelum ajalmu datang. Bimo menatap tulisan itu lama. Hembusan angin tiba-tiba terasa dingin. Ia menatap pecahan cermin itu, dan tanpa sadar, bayangan wajahnya muncul di permukaannya. Sekilas, ia melihat senyum samar muncul di wajah bayangan itu, padahal bibirnya sendiri tidak bergerak. Ia refleks menjatuhkan cermin itu ke tanah. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan diri. Namun saat menunduk untuk mengambil pecahan itu kembali, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pantulan cermin, bukan dirinya yang terlihat, melainkan wajah seseorang yang ia kenal. Wajah Dimas, dengan senyum yang sama seperti malam saat ditemukan di sawah. Cermin itu pecah di tangannya, meninggalkan garis luka tipis di jari. Ia berlari meninggalkan tempat itu, tak menoleh ke belakang. Ketika sampai di tepi jalan, ia menatap ke arah sawah sekali lagi. Bulan baru saja muncul penuh, sinarnya memantul di genangan air. Namun di antara pantulan itu, tampak bayangan seseorang berdiri di tengah sawah, diam tak bergerak, menatap ke arah Bimo. Keesokan paginya, Bimo melaporkan temuannya kepada atasannya. Namun saat ia menunjukkan kotak kayu dan kertas tua itu, rekan-rekannya terdiam. Kotak itu kosong, dan tidak ada kertas di dalamnya. Tidak ada cermin, tidak ada bukti. Semua seolah lenyap begitu saja. Atasannya menatapnya serius.
Kau mungkin kelelahan. Kasus ini sudah cukup menegangkan. Tapi Bimo tahu apa yang ia lihat. Ia bisa merasakan sesuatu dari tempat itu. Bukan hal biasa. Sementara itu, di rumah Sarjono, istrinya mendadak sakit demam tinggi. Ia mengigau menyebut nama Dimas berulang kali, seakan seseorang memanggilnya dari jauh. Dalam tidurnya, ia tersenyum dengan ekspresi yang menakutkan, sama seperti wajah Dimas ketika ditemukan. Sarjono panik. Ia memanggil dukun kampung, seorang wanita tua bernama Embok Rini yang dikenal bisa melihat hal-hal yang tak terlihat manusia biasa. Embok Rini datang membawa kendi air dan daun sirih. Ia meminta semua lampu dimatikan, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mengisi ruangan, membawa aroma tajam yang menusuk hidung. Ia memejamkan mata dan mulai berucap pelan, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak tampak. Ada yang belum kembali, katanya perlahan. Roh anak muda itu tidak pergi karena ada janji yang belum ditepati. Ia tidak meninggal karena manusia, tapi karena sesuatu yang menagih janjinya saat bulan merah. Sarjono menatapnya bingung. Janji apa, Embok? Embok Rini membuka matanya perlahan. Perjanjian yang dimulai di bawah pohon waru tua. Tempat itu sudah lama ditinggali makhluk penunggu air. Dulu, setiap kali gerhana datang, ada yang meletakkan sesaji di sana untuk menenangkan mereka. Tapi sudah bertahun-tahun tidak ada yang melakukannya lagi. Dan malam itu, seseorang memanggil nama yang salah. Ucapan itu membuat bulu kuduk Sarjono berdiri. Ia teringat pada malam saat mendengar suara memanggil namanya dari arah sawah. Suara itu serak dan dingin, tapi ia yakin bukan suara manusia. Embok Rini kemudian berdiri dan menatap ke arah luar rumah. Kalau malam ini bulan muncul lagi, jangan biarkan siapapun keluar rumah. Jangan menatap ke arah sawah. Dan kalau kau mendengar ada yang memanggil namamu, jangan jawab. Malam itu, desa kembali diliputi ketakutan. Bulan separuh muncul di langit, tertutup awan tipis. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Dari arah sawah, terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki di air. Beberapa warga yang nekat melihat dari jendela mengaku melihat siluet seseorang berjalan di pematang dengan langkah pelan, seperti sedang mencari sesuatu. Bimo, yang masih dihantui oleh kejadian di bawah pohon waru, memutuskan kembali ke lokasi meski sudah larut malam. Ia merasa harus memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan halusinasi. Tapi ketika ia tiba di sana, yang ia temukan justru semakin menguatkan ketakutannya. Di tanah tempat ia menemukan kotak kayu. Kini tertancap sebuah batang bambu kecil dengan ujung berisi potongan kain putih yang berlumur lumpur. Dan di bawahnya, bekas cermin yang pecah sudah hilang. Namun di permukaan lumpur itu, tampak jelas jejak kaki telanjang yang menatap ke arah desa. Angin berhembus kencang, membawa suara samar seperti tawa yang terpotong. Bimo mundur perlahan, matanya menatap langit yang mulai memerah. Bulan tampak aneh, warnanya berubah menjadi oranye pekat. Ia tahu, ini bukan sekadar kejadian alam biasa. Ada sesuatu yang sedang menagih kembali apa yang telah dijanjikan seseorang di desa ini. Dan dari kejauhan, dari arah rawa yang gelap, muncul suara lirih yang memanggil namanya dengan nada perlahan. Bimo! Ia menoleh spontan, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berdesir. Namun di atas genangan air, pantulan bulan memperlihatkan dua bayangan. Satu miliknya, dan satu lagi berdiri di belakangnya. Hujan deras turun sejak sore, membasahi seluruh jalan desa dan menenggelamkan sebagian sawah di sumber reja. Air mengalir deras melewati pematang, membawa lumpur dan ranting dari arah hulu. Di bawah pohon waru tua, genangan air membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu, muncul kilatan cahaya redup seperti api yang hidup di bawah air. Bimo berdiri di tepi sawah dengan jas hujan setengah terbuka. Tubuhnya gemetar karena dingin. Ia datang sendirian malam itu setelah menerima laporan warga yang melihat cahaya aneh di sawah tempat Dimas ditemukan. Ia menyalakan senter, tapi sinarnya kalah oleh kilatan dari pusaran itu. Cahaya itu seperti memanggil, berdenyut lembut setiap kali petir menyambar langit. Ia menatap dalam-dalam ke arah pusaran tersebut. Di antara riak air, ia melihat sesuatu yang tampak seperti tangan manusia bergerak perlahan, mencoba keluar dari tanah berlumpur. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu apa yang ia lihat tak mungkin nyata,
tapi kilatan cahaya membuat bentuk itu terlihat semakin jelas. Sebuah tangan pucat dengan jari-jari panjang menggeliat di bawah permukaan air. Bimo mundur beberapa langkah, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari arah belakang. Suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan di lumpur. Ia menoleh cepat, tapi hanya ada bayangan batang padi yang menari di bawah cahaya petir. Hujan makin deras. Ia tahu, jika terus diam di sana, ia bisa terseret arus air yang mulai meninggi. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia mengangkat senter, mengarahkan sinarnya ke arah genangan. Kali ini, di tengah cahaya itu, ia melihat wajah seseorang yang perlahan muncul ke permukaan. Wajah Dimas. Dengan senyum yang sama, mata terbuka lebar menatap lurus ke arah Bimo. Lalu, seolah ada yang menariknya ke bawah, wajah itu tenggelam lagi, meninggalkan pusaran air yang semakin besar. Allah, gumamnya pelan, tubuhnya gemetar. Ia berlari meninggalkan sawah, menyusuri jalan berlumpur menuju rumah Embok Rini. Ia tahu hanya perempuan tua itu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika tiba di rumah itu, pintu sudah terbuka. Asap dupa memenuhi ruangan, membuat pandangan menjadi buram. Di tengah ruangan, Embok Rini duduk bersila dengan mata terpejam. Di depannya ada kendi air, beberapa daun sirih, dan sepotong cermin bundar. Di dinding, bayangan dirinya menari mengikuti cahaya api lilin yang bergetar tertiup angin. "Embok, cahaya itu muncul lagi di sawah," kata Bimo terburu-buru. "Aku melihat sesuatu keluar dari tanah." Embok Rini membuka mata perlahan. Tatapannya tajam, suaranya berat namun tenang. "Itu bukan cahaya, Nak. Itu tanda kalau pintu antara dunia manusia dan dunia air sudah terbuka. Apapun yang terkubur di bawah sana sedang mencoba keluar." "Dimas?" tanya Bimo ragu. Embok Rini menggeleng pelan. "Bukan, tapi sesuatu yang menggunakan wajahnya." Ia menampakkan diri lewat bayangan orang yang sudah mati agar manusia tidak takut mendekat. Dulu, roh itu dikurung dengan ritual yang dilakukan leluhur desa. Tapi karena tak ada yang melanjutkan, segilnya mulai melemah. Dan malam gerhana itu, ada yang membuka jalan. Bimo menatapnya tak percaya. Siapa yang membukanya? Perempuan tua itu berdiri pelan, berjalan ke arah rak kayu dan mengambil sebuah kitab lusuh. "Anak itu, Dimas. Ia datang padaku 2 minggu sebelum gerhana. Ia bertanya tentang ritual lama di bawah pohon waru. Aku melarangnya pergi ke sana, tapi ia bilang ia hanya ingin tahu, tidak lebih." Bimo terdiam. Ingatan tentang kotak kayu dan tulisan tua di dalamnya muncul di benaknya. Ia kini mengerti, mungkin Dimas tanpa sadar melakukan sesuatu yang mengganggu keseimbangan lama antara manusia dan dunia roh. Embok Rini membuka halaman terakhir kitab itu, memperlihatkan tulisan tangan yang pudar. "Jika tanah bersinar, itu tanda roh air bangkit. Jangan biarkan ia menemukan cermin, karena lewat pantulan itulah ia mengambil wujud manusia." Kalimat itu membuat bulu kuduk Bimo meremang. Ia teringat pada cermin kecil yang ia temukan di kotak kayu. Cermin yang memperlihatkan senyum Dimas padanya. "Embok, kalau begitu, aku sudah melihatnya." Aku menatap cermin itu. Mata Embok Rini membesar. "Kau menatapnya?" Suaranya bergetar. "Berarti ia sudah tahu siapa dirimu." Bimo mundur perlahan, wajahnya pucat. "Apa maksudnya?" "Roh itu selalu mencari tubuh baru untuk menggantikan yang lama," jelas Embok Rini. "Begitu kau menatap pantulan yang dimilikinya, ia menandai jiwamu. Dalam 3 malam, ia akan menjemputmu lewat bayanganmu sendiri." Kilatan petir menerangi ruangan. Bayangan Bimo di dinding tampak memanjang, lalu perlahan bergerak berbeda dari tubuh aslinya. Ia menatapnya dengan ngeri. Bayangan itu menunduk, lalu tersenyum lebar, padahal bibirnya sendiri tidak bergerak. Embok Rini segera menyiram kendi air ke arah bayangan itu sambil membaca doa kuno. Suara gemuruh memenuhi rumah. Bayangan itu bergetar, lalu lenyap seketika. Namun air dalam kendi mendadak mendidih, seperti direbus dari dalam. Asap tebal keluar dari dasar kendi, dan di antara asap itu terdengar suara lirih yang sama seperti di sawah malam sebelumnya. "Bimo!" Bimo berlari keluar rumah, napasnya terengah. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi langkahnya membawanya kembali ke arah sawah. Bulan kini sepenuhnya muncul,
berwarna merah darah. Hujan mulai reda, tapi kabut tebal naik dari tanah. Ia melihat pusaran air tadi kini berubah menjadi lubang besar yang bercahaya dari dalam. Di tepi lubang itu berdiri sosok yang menyerupai Dimas, dengan pakaian basah dan kulit membiru. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi. Air menetes dari ujung jarinya, membentuk lingkaran kecil di tanah. "Kenapa kau kembali?" tanya Bimo dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum pelan. "Karena aku belum sempat melihat bayanganku terakhir kali." Bimo mundur, tapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba amblas. Ia terjatuh ke dalam air berlumpur. Cahaya menyilaukan matanya, membuat pandangannya kabur. Ia berusaha bangkit, tapi tangan-tangan dingin menariknya dari segala arah, membawa tubuhnya semakin dalam. Suara jeritnya teredam air yang beriak. Dari permukaan, lubang itu perlahan menutup, meninggalkan genangan air tenang yang memantulkan bulan merah di langit. Dan di permukaan pantulan itu, dua bayangan terlihat berdiri berdampingan. Satu milik Dimas, satu lagi milik Bimo. Keduanya tersenyum dalam diam. Pagi itu desa Sumberreja kembali diselimuti kabut tebal. Matahari nyaris tak menembus awan kelabu, dan udara berbau tanah basah serta dupa yang terbakar. Di balai desa, para warga berkumpul setelah mendengar kabar bahwa polisi bernama Bimo tidak pulang semalaman. Motor dinasnya ditemukan tergeletak di pinggir sawah, dekat pohon waru tua, dengan lampu yang masih menyala dan helm tergantung di setang. Sarjono datang paling awal. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur. Sejak malam ia mendengar suara langkah di belakang rumahnya, tapi setiap ia buka pintu, tak ada siapapun. Ketika mendengar kabar hilangnya Bimo, hatinya langsung tergerak. Ia tahu semua ini belum selesai. Kapolsek datang bersama dua anggota lain. Mereka memeriksa lokasi tempat motor ditemukan. Di sana, jejak kaki terlihat jelas di lumpur, hanya satu arah, menuju ke tengah sawah, lalu berhenti di tepi genangan air. Tidak ada jejak kembali. "Aneh," gumam salah satu anggota, seolah dia masuk ke dalam air dan tidak pernah keluar. Kapolsek menggeleng pelan. "Kita cari dengan sistematis. Jangan percaya hal-hal aneh. Fokus pada bukti." Namun saat mereka mulai menyisir lokasi, salah satu warga berteriak, "Pak, lihat itu!" Semua menoleh. Di atas permukaan air sawah yang tenang, tampak sebuah bayangan manusia berdiri. Tapi anehnya, tidak ada sosok fisik di sana. Hanya bayangan itu, bergerak perlahan, seolah menatap mereka satu persatu. Lalu bayangan itu tersenyum. Beberapa warga mundur ketakutan. Seorang ibu berdoa lirih, menyebut nama Allah berulang kali. Kapolsek mencoba menenangkan mereka, tapi bahkan ia sendiri tak bisa menjelaskan apa yang dilihatnya. Bayangan itu bertahan beberapa detik sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan riak halus di permukaan air. Sementara itu, Embok Rini datang dengan langkah gontai membawa kendi berisi air doa. "Aku sudah bilang," katanya pelan. "Roh itu belum puas. Ia sudah menemukan pengganti tubuhnya. Sekarang ia tidak butuh cermin lagi. Ia punya bayangan barunya." Kapolsek menatapnya tajam. "Maksudnya, roh itu mengambil tubuh siapa?" "Bimo," jawabnya singkat. "Tubuhnya kini bukan lagi milik manusia." Semua terdiam. Suasana makin mencekam. Embok Rini lalu berjongkok di tepi air, menaburkan bunga melati sambil membaca mantra pelan. Angin berhembus dingin dari arah rawa, membuat air bergelombang. Saat itu pula terdengar suara seperti langkah kaki dari bawah tanah, mendekat perlahan. Tiba-tiba air di hadapan mereka beriak kuat. Dari dalamnya muncul sesuatu yang menyerupai wajah manusia. Semua mundur spontan. Wajah itu tersenyum, persis seperti wajah Dimas, tapi matanya kini sama seperti milik Bimo. Pandangannya tajam, penuh ketenangan aneh. Embok Rini menatapnya tanpa gentar. "Kau siapa?" tanyanya. Suara dari air itu menjawab dengan nada dalam, menggema seperti berasal dari dasar bumi. "Aku yang kau kurung. Kini pintunya sudah terbuka. Tidak ada yang boleh keluar dari bawah," jawab Embok Rini tegas. Ia mengangkat kendi, lalu menumpahkan seluruh isinya ke air. Suara mendesis terdengar, seperti logam panas disiram air. Asap putih naik tinggi, menutupi pandangan. Saat asap memudar, permukaan air tampak tenang kembali. Tidak ada wajah, tidak ada bayangan.
Namun di tempat itu kini berdiri Bimo. Bajunya basah, matanya kosong, dan di dadanya tergantung kalung berkarat yang sama seperti milik Dimas. Kapolsek berlari menghampiri. "Bimo, kau kemana saja semalaman?" Bimo menatapnya lama sebelum menjawab. "Aku hanya melihat apa yang seharusnya tidak kulihat." Suaranya datar, tidak ada emosi. Kapolsek merasa ada yang janggal, tapi ia memilih untuk membawanya pulang ke pos. Sementara itu, Embok Rini menatap punggung Bimo yang menjauh dengan pandangan khawatir. Ia tahu sosok itu bukan lagi manusia biasa. Malamnya, desa kembali tenang. Tapi ketenangan itu terasa palsu. Lampu-lampu rumah warga padam lebih awal dari biasanya. Tak ada yang berani keluar setelah jam 9. Sekitar tengah malam, Sarjono yang sedang terjaga di rumah mendengar suara ketukan di pintunya. Pelan, teratur, ia membuka jendela, melihat keluar. Di bawah cahaya bulan, berdiri seseorang memakai seragam polisi, tersenyum. "Pak Sarjono," katanya lembut. "Aku ingin bicara sebentar." Sarjono mengenali wajah itu. "Bimo," suaranya gemetar. "Kau sudah pulang?" Bimo mengangguk pelan. "Aku ingin berterima kasih, karena kau yang menemukan Dimas. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sarjono hendak membuka pintu, tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di tanah. Tidak ada bayangan di kaki Bimo. Tubuh itu berdiri tanpa meninggalkan bentuk gelap di tanah yang diterangi bulan. Seketika darahnya berhenti mengalir. Ia mundur perlahan, berusaha menutup jendela, tapi Bimo sudah menatapnya langsung. Senyum itu kembali, senyum yang sama dengan Dimas dan mayat di sawah malam itu. "Sekarang giliranku," katanya pelan. Pagi harinya, warga menemukan pintu rumah Sarjono terbuka lebar. Di dalamnya tidak ada siapapun. Di dinding ruang tamu, hanya tersisa bekas tangan berlumpur, dan di cermin gantung dekat pintu, ada dua bayangan berdiri berdampingan, tersenyum samar. Kapolsek memerintahkan pencarian besar-besaran, tapi seperti sebelumnya, tidak ditemukan jejak. Setiap malam, cahaya samar kembali muncul di sawah, seolah memantulkan wajah seseorang dari bawah tanah. Dan sejak saat itu, setiap kali terjadi gerhana bulan, warga Sumberreja selalu menutup semua cermin di rumah mereka dengan kain hitam. Mereka percaya, jika bayanganmu tersenyum lebih dulu daripada wajahmu, itu berarti roh dari bawah tanah sedang memanggil namamu. 3 bulan telah berlalu sejak hilangnya Sarjono. Desa Sumberreja tampak sepi, seperti kehilangan napasnya. Banyak warga pindah ke desa tetangga, sebagian memilih menutup sawah dan menjual tanahnya. Pohon waru tua di tepi sawah kini berdiri sendirian, tanpa siapapun berani mendekat. Namun malam itu, langit kembali berubah. Di berita televisi, pengumuman resmi dari Badan Antariksa menyebutkan akan terjadi gerhana bulan total yang langka, satu-satunya dalam 30 tahun. Di Sumberreja, kabar itu membawa rasa takut, bukan kekaguman. Di rumah kayu di pinggir desa, Embok Rini duduk sendirian di depan meja kecil. Di atasnya terbuka kitab tua yang sudah lapuk. Tangannya gemetar saat membalik halaman terakhir. Tulisan yang samar di sana berbunyi, "Jika bayangan menelan tuannya, satu-satunya jalan adalah mengembalikan cahaya bulan ke tanah tempat ia lahir." Ia tahu arti kalimat itu. Segala sesuatu dimulai di bawah pohon waru, maka segalanya harus diakhiri di sana juga. Ketika malam semakin gelap, Embok Rini berjalan keluar, membawa kendi terakhir berisi air doa dan cermin bundar yang dulu ia sembunyikan. Di langit, bulan mulai tertutup bayangan bumi. Warnanya perlahan berubah merah darah, sama seperti malam ketika Dimas ditemukan. Angin bertiup kencang, membawa aroma lumpur dari sawah. Sesampainya di pohon waru, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di bawah pohon itu berdiri dua sosok, Dimas dan Bimo, berdampingan, menatap lurus ke arah bulan. Wajah mereka tenang, tetapi mata mereka kosong, berwarna hitam legam. "Sudah cukup," kata Embok Rini dengan suara serak. "Kembalilah ke tempat kalian berasal." Dimas menoleh pelan, bibirnya bergerak seperti meniru ucapan manusia. "Kami tidak bisa kembali, Embok. Dunia ini sudah membuka pintunya." Ia menatap mereka tanpa mundur. "Kalau begitu aku yang akan menutupnya." Embok Rini menancapkan kendi ke tanah, memecahkannya hingga airnya menyebar di lumpur.
Ia mengangkat cermin bundar, menahannya menghadap bulan merah di langit. Dalam pantulan cermin, dua sosok itu tampak bergoyang, seperti bayangan yang kehilangan bentuknya. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tanah di sekitar pohon waru mulai retak, mengeluarkan cahaya merah menyala. Sosok Dimas dan Bimo menjerit bersamaan, tapi suaranya terdengar seperti dua suara yang bergabung menjadi satu. Mereka meraih cermin itu, namun sebelum menyentuhnya, kilatan cahaya menyilaukan meledak dari permukaan air. Ledakan cahaya itu membuat seluruh sawah bergetar. Pohon waru patah di tengah, jatuh menimpa tanah. Ketika debu mereda, tak ada siapapun di sana. Hanya tanah berlumpur, kendi pecah, dan cermin yang kini retak menjadi dua. Keesokan paginya, warga menemukan Embok Rini tergeletak di tepi sawah. Tubuhnya kaku namun wajahnya tenang. Di tangannya menggenggam pecahan cermin yang memantulkan sinar matahari pagi. Tidak ada lagi cahaya merah di sawah. Tidak ada lagi senyum aneh yang muncul di permukaan air. Setelah kejadian itu, desa Sumberreja menjadi sunyi. Pemerintah menutup akses ke wilayah sawah dan menanam kembali lahan di sekitarnya. Tidak ada yang berani berbicara tentang malam itu. Tapi setiap kali bulan purnama muncul, sebagian warga mengaku masih mendengar suara bisikan dari arah rawa. Suara itu memanggil pelan, menyebut nama-nama yang pernah hilang. Bertahun-tahun kemudian, seorang jurnalis muda datang untuk menulis ulang kisah itu. Ia menemukan catatan investigasi lama milik Kapolsek dan laporan forensik Dimas yang tidak pernah dipublikasikan. Dalam salah satu halaman, ada foto terakhir hasil dokumentasi di lokasi kejadian. Foto itu memperlihatkan sawah kosong dengan pohon waru tumbang, tapi jika diperbesar, di permukaan air tampak dua bayangan samar berdiri berdampingan, menatap kamera, tersenyum. Jurnalis itu menutup berkas dan menatap keluar jendela. Malam itu, bulan terlihat bulat sempurna, perlahan mulai berubah warna menjadi merah. Dan di layar laptopnya, bayangan dua sosok dalam foto itu tampak bergerak sedikit, seolah menunggu seseorang membuka pintu berikutnya. Dan itulah akhir dari kisah viral. Warga temukan mayat tersenyum di sawah setelah gerhana bulan. Sebuah cerita yang meninggalkan jejak misteri mendalam. Tentang kematian yang tidak wajar, tentang bayangan yang tak mau pergi, dan tentang bagaimana rasa penasaran manusia bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dari kejadian di desa Sumberreja, kita belajar satu hal penting, bahwa tidak semua rahasia perlu diungkap, dan tidak semua cahaya berarti keselamatan. Kadang, yang tampak indah di langit, seperti gerhana bulan, justru menjadi awal dari kegelapan yang lebih dalam. Ingatlah, sahabat-sahabat sekalian, ada dunia lain di sekitar kita yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan mereka akan tetap tenang selama kita tidak mengusik mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Semafale Studio bisa terus menghadirkan cerita misteri dan horor dari berbagai penjuru Indonesia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan pernah tersenyum pada bayanganmu saat bulan berubah merah. Selamat malam, dan semoga kalian bisa tidur dengan tenang.